Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 25 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2021. Ini saya bahas untuk 8 saham ya. Tadi sudah saya bahas ya sebelumnya di video sebelumnya untuk part 1 ya. Bagian pertama silakan nonton, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ini untuk bagian kedua saya akan bahas 8 saham analisa saham harian. Jadi waktu saya bikin video ini waktu masih sesi 1 break ya. Jam 1 lebih 28 waktu Indonesia bagian barat ya. Ini marketnya juga sebentar lagi mau buka. Jadi saya bahas langsung 8 saham yang kedua ya. Untuk harian, hari ini dan besok. Ini yang pertama saya bahas ASII ya. Jadi ASII sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau Anda ke channel utama Saham Profit di halaman youtube.com, kemudian garis miring Saham Profit ya. Di sana ada playlistnya analisa saham harian, analisa saham mingguan, kemudian playlist yang keempat ya, analisa saham untuk investasi sampai tahun depan ya. Saya sebutkan ASII ya. Memang ASII ini Pak Sunar lama banget sideways-nya. Ini naiknya juga merambat, naik turun ya. Jadi dia memang cenderung masih sideways lah ya. Walaupun dia mulai merambat naik ya di sini ya. Tapi saya bilang sih untuk sampai tahun depan ya, kalau kita invest di ASII 1 tahunan ya masih peluang naiknya masih cukup bagus ya. Jadi ini saya sebutkan area buy and weakness-nya memang sekarang di area sekarang ya kalau mau buy and weakness ya. Yang sudah punya ya kalau mau pasang trailing stop atau stop loss ya pasang aja di 5100 dan di sekitar maksimum di ini ya low-nya garis saya sih 5025 ya. Bisa pakai low-nya yang tanggal 20 Agustus di 5000 atau pakai garis saya 5025 ya. Jadi intinya di sini kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya ya di 5100 dan 5000 ya seperti itu ya. Kemudian dia berhasil naik lagi, naik ke atas 5225 tambah lagi, naik lagi ke atas 5300 tambah lagi ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 5300, target price berikutnya adalah 5425. Ini sesi kedua sudah mulai ya waktu saya bicara ya. Jadi berikutnya lagi kalau dia berhasil naik ke atas 5425 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target berikutnya adalah 5500, 5600 dan 5675. Itu untuk ASII ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus walaupun kesannya ya naik 3 hari kemudian koreksi berhari-hari cenderung sideways ya memang gitu ya, tapi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Cocok lah untuk investasi jangka pendek lah ya sampai tahun depan kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Wika. Wika juga sebelumnya naik Pak Sunar ya, ini sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Memang untuk amannya ini Wika ini sebenarnya masih downtrendnya masih cukup kuat ya, karena kalau saya tarik dari Fibonacci retracement itu dia sudah jauh di bawahnya 61,8%. Jadi resikonya sebenarnya besar. Memang di sini mulai rebound ya. Saya sudah sebutkan, kalaupun mau buy, sebenarnya sih paling aman ya tunggu kalau dia naik ke atas 1585. Tapi kalau mau spekulasi buy lebih awal ya 1145 lah ya. Naik ke atas 1145 buy. Tapi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 1210 tambah lagi, naik lagi ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya. Jadi jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja. Kalaupun mau curi start ya, istilahnya mau mulai lebih awal lah ya kalau di atas 955 ya terlalu dekat ya. Kalau saya bilang sih mau curi start ya lebih baik tunggu di atas 1050, itu paling cepat banget ya. Kita jangan takut ketinggalan ya, jadi jangan istilahnya FOMO ya, fear of missing out, enggak ya. Ini kalau saham konstruksi ya, ini konstruksi BUMN ya, dia kalau turun ya, ciri khasnya turunnya dalam berhari-hari dan berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kita nggak perlu terburu-buru ya. Memang kalau turun ya buru-buru cut loss ya. Soalnya dia kalau dia kita nggak cut loss dia turunnya seperti ya seperti gimana ngomongnya ya, seperti disayat pelan-pelan gitu ya, nggak kerasa ya, bleeding berdarah pelan-pelan turunnya gitu ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi hati-hati aja kalau dia sudah turun ya. Ya ini kan dia sudah mulai naik sudah dari bawah. Apakah ini bottomnya Pak Sunar? Ya kita nggak akan perlu pernah tahu bottomnya, kecuali kalau kita sudah naik ke atas lihat ke bawah, oh ini bottomnya sudah terjadi ya gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dia masih resiko jauh di bawah Fibonacci retracement 78,6%. Dia naiknya lama kok ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kalau patokan Pak Sunar ini kan akhir tahun biasanya saham konstruksi sampai awal tahun naik, ya benar ya, benar. Tapi belum tentu kejadiannya sama terulang kembali ya. Bisa saja dia naik lagi sampai tahun depan naik tinggi ya, bisa. Karena biasanya akhir tahun di akhir tahun dia diangkat naik ya mulai ya. Tapi kita nggak usah terlalu buru-buru ya, belinya bertahap aja. Ini kan dia kalau naik dia berhari-hari kok, berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan kok ya. Jadi nyantai aja karena ini arahnya dia masih
strong downtrend ya, saya terus terang aja. Ini masih strong downtrend ya. Jadi jangan terlalu buru-buru, entry-nya sesuai dengan yang saya sebutkan ya. Kurang lebih seperti itu untuk Wika. UNVR ya kurang lebih juga sama dengan Wika ya. Dia downtrend-nya strong banget ya, strong, very strong ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, memang di sini testing area support terdekatnya 4020 ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja, kalau dia turun bayang 4030 jual dulu ya. Jangan sampai hold ya, karena dia kalau turun bayang 4020 dia turunnya bisa lebih dalam lagi. Nah, kalau maupun UNVR, saran saya sih tunggu kalau dia naik ke atas 4710 ya. Karena sebelumnya ini saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari 100%-nya high-nya di sini dan swing low-nya 4710. Jadi kalau mau buy minimal ya naik ke atas 4710 lah ya. Ataupun kalau mau curi-curi start lah Pak Sunar. Saya mau curi start Pak Sunar. Resikonya saya tanggung nggak apa-apa ya. Minimal ya kalau paling awal banget ya, itu kalau dia naik ke atas 4210 ya. Kita nggak perlu terlalu buru-buru ya. Mas Sunar nanti ketinggalan kalau sudah naik ya. Iya kalau naik kalau dia naik, kalau turun lagi. Naik sebentar kemudian dia turun lagi seperti ini ya. Ini asumsinya ini sudah bottomnya. Kemudian naik dia pertama sideways kemudian dia breakdown lagi ya seperti itu ya. Kalau mau spekulasi buy ya setidaknya tunggu 4210 ke atas lah. Ini masih kecil ya candlenya, masih dua candle kecil ya. Ada risiko dia turun lagi ada ya. Ya saya nggak mendoakan turun ya, mudah-mudahan dia naik. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Naik lagi ke atas 4540 tambah lagi, naik lagi ke atas 4710 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya kurang lebih sekitar area ini ya, 5275 ya. 5250 ya. Jadi 5075 sama dengan 5250. Kalau dia naik ke atas 5250 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya adalah Fibonacci retracement 38,2% di sekitar area 6000-an ya. Itu untuk UNVR. Memang UNVR ini dia kalau kita perhatikan ya turunnya dia cukup dalam ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu bilang kesimpulan dia murah, enggak ya. Sahamnya dia terus terang aja masih mahal ya. Walaupun tidak semahal beberapa tahun yang lalu ya. Jadi saham UNVR ini kalau jadi investor jangka panjang ya, dia memang ROE-nya masih tinggi ya, return of equity-nya. Tapi dia kalau dihitung PBV-nya, dia makin tahun makin turun terus ya PBV-nya ya. Jadi value-nya itu nggak semahal beberapa tahun yang lalu ya, seperti itu ya. Jadi perasaan Anda bagaimana kalau jadi investor jangka panjang? Kalau pegang suatu saham, value-nya dia makin turun ya. Ya seperti itu ya. Walaupun mungkin makin murah, beli lagi ya. Nah, tapi bandingkan aja murah itu juga kita harus perhatikan ya. Jangan sampai kalau tergiur murah, kita beli terus sampai average down. Ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas. Kalau belum ya seperti apa ya. Jadi jangan terlalu buru-buru ya. Memang kadang-kadang susah ya. Kalau dia sudah naik ke atas, misalnya sekarang sudah naik sampai 6.000 ya. Ya yang sudah beli di harga 4.000-an ya 4.050 atau 4.030 lah. Kalau dia kata pas di low-nya ini ya. Ya dia bisa sombong kemana-mana pamer ini loh saya beli di buy on weakness ya. Waktu murah saya beli. Ya kalau naik biasanya pamer ya. Ya kalau turun lagi, apakah dia masih pamer? Ya malah disindir orang ya. Saham downtrend kok dibeli ya. Nah, ya itu kan. Ya, ya bisa aja dia beli di sini ya. Sekarang dia diam-diam aja, belum naik ya. Jadi mungkin dia sebelumnya ini ya naik hijau tinggi langsung dia beli. Oh sudah konfirmasi akan rebound. Kemudian nggak lama sideways nggak naik-naik, malah dia turun terus ya. Nah, seperti itu ya. Ya kan sekarang kan posisinya di sini. Ya nggak ditunjukkan diem aja ya. Mungkin kalau dia sudah naik ke atas 1000 ke atas, mungkin dia bisa tunjukkan, oh ini loh saya belinya di 5.200-an gitu ya. Kalau sudah naik biasanya pamer kemana-mana gitu. Jadi kita intinya ya, saya nggak menjelekkan orang lain nggak ya. Cuma intinya di sini kita harus tunggu konfirmasi kalau dia naik ke atas. Bukan ngajarin buy-nya di ketinggian nggak ya. Ya seperti itu ya. Sebelumnya ada komentar yang nyindir saya yang maki ya. Dia bilang, tolol itu analisanya, masa belinya disuruh di atas. Ya belinya di bawah dong. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Kalau misalnya dia sudah rebound ke 6.000 ya belinya di bawah dong Mas Sunar di 4.030. Iya kalau sudah terjadi kelihatan. Ayo coba sebelumnya kalau di sini Anda ngomong beli di bawah Pak Sunar 4.900. Ya memang dia naik sebentar aja. Nggak lama lagi dia turun lagi kan. Mau ngomong apa kamu ya seperti itu ya. Ya makanya itu kita tunggu konfirmasi ya. Tetap kalau kita sudah berhasil naik ke atas 4710 ya kita belinya bertahap aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak perlu terlalu takut ketinggalan nggak ya. Dia kalau naik dia juga kasih Anda kesempatan beli kok. Di sini lumayan ya. Ya biasanya kalau dia sudah mulai stroke rebound ya, candlenya dia tinggi-tinggi seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Ciri khasnya seperti itu ya.
Oh, dia sudah mulai berhasil rebound, powernya full power ya. Yang mudah-mudahan aja berhasil rebound untuk YNVR. Berikutnya MSIN. Kalau salah masih seputar ada aksi korporasi ya. Saya nggak ingat sih, karena banyak banget yang right issue ya. Jadi saya kalau lihat satu persatu pusing ya saya. Nanti silakan cek sendiri beritanya, apakah ada right issue, kalau ada kapan ya, rasionya berapa. Kalau yang tahu silakan komentar ya. Di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini area buy on weakness ya, 525 ke atas boleh buy. Yang belum buy sekarang boleh ya, silakan pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Di sini low-nya di sini ya di 515. Jadi sebenarnya stop lossnya masih di 480 ya. Kalau terlalu jauh ya pasang aja di low-nya hari ini 515 dan 480. Itu bagi yang sudah punya atau kalau mau buy sekarang boleh ya. Kemudian kita lihat di sini garis-garisnya 550 dan 585. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 585 ya, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 625 tambah lagi. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 625, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 685 ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 685, kita average up-nya di 700. Target price berikutnya setelah 700 adalah 800 untuk MSCN ya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss ya. Jangan sampai keuntungannya sudah didapat itu hilang ya. Kurang lebih cukup untuk MSCN. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR Pak Sunar ini kurang lebih di area support ya. Nah, ini garis yang saya kotain itu adalah area buy on weakness. Tapi belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 19.450 barusan kita buy. Belinya bertahap aja, naik ke atas 20.000, 20.025 ya, garis saya sebelumnya tambah lagi. Kalau ini Fibonacci retracement-nya ya, 50% di 20.237. Jadi setelah naik ke atas 20.025 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 20.800 kita tambah lagi ya. Sambil pasang trailing stop ya kalau dia gagal ya. Sebelumnya dia berhasil naik ke atas 20.800 tapi kemudian dia gagal Pak Sunar. Ya harusnya pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena analisanya Pak Sunar ngawur, enggak ya, karena saya nggak bisa kontrol market ya. Terus terang aja harga saham di pasar itu saya nggak bisa kontrol ya. Kalau dia naik lagi ke atas 20.800, ada kemungkinan dia naik lagi ke atas 21.400 ya. Naik ke atas 21.400 tambah lagi, target price terdekatnya adalah sekitar area 22.350 ya. Ini area yang saya kotain ya, sideways-nya. Kalau naik ke atas 22.350 tambah lagi, naik lagi ke atas 22.925 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya di 23.600 ya. Seperti itu ya. Ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar ya? Ada aja ya kalau kita lihat di sini ya. Setiap kali stokastiknya golden cross dia naiknya lumayan ya. Ini setiap stokastiknya golden cross ya. Ini juga terlihat, sebentar saya lihat. Ini persen K-nya dia masih di bawahnya persen D ya. Jadi masih belum golden cross lah ya, hampir ya. Jadi kemungkinan besok ya kalau dia lanjut lagi ya berarti dia golden cross ya. Belinya bertahap aja, tunggu kalau dia naik ke atas 19.450 ya. Jadi jangan buy sekarang. Tapi kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 18.850 dan 18.525. Itu stop lossnya ya kalau sudah punya. Lebih cukup ya untuk UNTR. Berikutnya untuk Toys. Toys ini memang dia diangkat, gak tahu ada berita apa ya. Nanti silakan cek beritanya ya. Saya di sini kalau lihat fokusnya di analisa teknikalnya aja, price actionnya. Dia sebelumnya saya sudah sebutkan ini 140 trailing stopnya ya kalau sudah punya ya. Nah ini di sini naik Pak Sunar, kira-kira beli nggak gitu ya? Kalau menurut saya yang mau buy on weakness tetap tunggu di area ini ya. Saya kotain kurang lebih ya. Ini tunggu di area sekitar 90-an ya. Kalau misalnya dia turun di bawahnya 90, ya kan? Kita tunggu kalau dia berhasil naik rebound ke atas 90, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum naik atas 90 kita jangan beli dulu ya. Itu kurang lebih untuk Toys kalau yang buy on weakness. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, naik ke atas 140 buy ya. Berarti buy-nya tunggu aja di atas kalau yang mau buy high sell higher. Naik ke atas 140 buy, kemudian naik lagi ke atas 153 ya, tambah lagi ya. Ini belum saya gambarkan Fibonacci retracement-nya ya. Saya coba gambarkan Fibonacci retracement-nya dari titik sini aja ya swing-nya ya. Kalau dari atas sendiri terlalu jauh ya. Jadi saya coba gambarkan dari titik terdekatnya di sini. Sebentar. Saya nggak kelihatan low-nya di sini ya. Low-nya dia di sekitar 63 ya. Jadi sebentar saya geser. Ya sudah ya. Jadi saya tarik garis Fibonacci retracement dari atas ini swing hanya 440 sampai dengan 63 ya. Ini di sini kita perhatikan lagi testing Fibonacci retracement 23,6%.
Jadi sebenarnya masih downtrend ya, trennya masih downtrend walaupun ini rebound kencang ya Pak sebenarnya. Tapi ini masih downtrend karena kenapa? Karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 8,2% ya. Kalau menurut ilmu Fibonacci retracement, kalau saham turunnya masih di bawahnya Fibonacci retracement 8,2% di jalur downtrendnya ya, kalau kita tarik garis downtrendnya ya, ya dia masih resiko ke bawah ya. Walaupun dia mungkin sideways di range lebarnya ya. Jadi sebelum dia berhasil naik ke atas 153 ya, sebenarnya dia masih resiko ya. Hari ini dia, oh maaf, sebelumnya ya, ini 23 Agustus hanya di 153 kan. Nah, hari ini memang rebound, tapi menurut saya sih jangan buy dulu. Tunggu naik ke atas 140 buy, naik lagi ke atas 153 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah sekitar area 200-250-an ya. Kalau antara 153 dan 200, kalau mau tambah di tengah-tengahnya ya silakan tambah di 179 ya. Kurang lebih ya. 179 sampai dengan 180 lah ya. Ini areanya kurang lebih kalau mau tambah ya 178 sih ya. 178. Jadi naik lagi ke atas 153 tambah lagi, naik lagi ke atas 178 tambah lagi, naik lagi ke atas 200 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Target price berikutnya 250 dan 295 lah kurang lebih di sini. Ini swing high-nya di sini di 296 ya. Jadi 296 ya. Seperti itu ya. 29 ya kurang lebih ya sama ya. Jadi Fibonacci retracement ini cukup akurat lah ya kalau kita pakai acuan ya. Di sini ini ada kita lihat kurang lebih area supportnya ya. Dia tembus ke bawah, dia berikutnya supportnya 38,2%. Jadi sebenarnya cukup rapi ya sebenarnya Fibonacci retracement ya. Kalau sekarang sih mendingan lebih baik tunggu buy and retrace atau tunggu naik ke atas 140 ya. Kalau buy sekarang gimana Mas Sunar? Masih istilahnya bahasa Jawanya nanggung ya. Karena di sini kalau kita lihat swing high-nya di sini 106 ya. Ya boleh aja sih kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 106 lah ya. Itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 106 ya. Sampai dengan ini ya 95-an ya kurang lebih ya stop loss-nya ya. Jadi kalau sudah punya buy sekarang ya boleh aja sih, tapi menurut saya sih tunggu aja kalau naik ke atas 140 ya, belinya bertahap. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya PTPP. Jadi setelah konstruksi BUMN, WIK ya, ini PTPP terlihat akan naik loh sebentar. Sudah saya bahas juga ya. Kalau maupun ini kan Fibonacci retracement 1,8%, dia di area 1415 ya. Jadi sebenarnya kenaikannya masih cukup jauh. Ini kan masih strong downtrend walaupun sideways di sini ya. Jadi kalaupun beli jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Kalau beli jangan terlalu banyak, belinya betapa aja. Paling cepet banget kalau mau curi start ya. Tunggulah kalau dia naik ke atas 1000 lah. Naik ke atas 1000 buy, naik lagi ke atas 1055 tambah lagi, naik lagi ke atas 1145 tambah lagi. Target price berikutnya di 1415. Itu Fibonacci retracement 61,8% ya. Untuk PTPP. Menurut saya sih lebih baik sih belinya bertahap aja ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelah kiri nih, dia kalau naik dia cukup kasih kesempatan kok ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi kasihnya gitu. Kalau turun juga sama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi dia itu selalu kasih kesempatan Anda cut loss juga ya. Jadi yang nggak sempat cut loss kalau mungkin di sini ya, ya mungkin nggak pantau ya seperti itu ya. Jadi kaget tiba-tiba buka dia turun dalam ya. Jadi jangan lupa kalau di saham itu harus pasang trailing stop dan stop loss. Trailing stop itu artinya apa? Untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat. Kalau stop loss untuk melindungi dari kerugian yang lebih mendalam. Jadi stop loss, namanya aja stop loss. Kita stop lossnya kita gitu ya. Jadi bukan berarti loh loss tanpa suntar kalau kita jual di bawah. Ya kalau di saham kalau nggak mau loss ya menurut saya sih jangan trading saham, jangan investasi saham karena saham itu resikonya besar, bukan kecil ya seperti itu ya. Karena dia rewardnya atau profitnya besar, makanya dia risikonya juga besar. Kalau risikonya kecil banget, profitnya besar, semua orang nggak perlu kerja, tanam aja di saham ya, enak ya, risikonya kecil banget ya, tapi rewardnya gede ya. Ya orang nggak ada kerja. Kalau orang nggak ada yang kerja, ya ekonominya kayak jalan ya seperti itu ya. Nggak ada buruh gitu ya terus terang aja ya. Ya ekonominya kayak jalan ya seperti itu ya. Ya yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi mulai naik ke atas di buy ya. Kalau sekarang terus terang aja masih resiko ya, resiko banget ya, seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya sudah naik ke atas 1400 ya, ada aja yang pamer, Pak Sunar saya belinya di 800 loh, pas di low-nya ini. Iya kalau naik pamer ya, tapi kalau turun lagi biasanya diem-diem aja. Ya mungkin aja seperti contoh ada orang yang sudah beli di area 1055. Nah ini kan sekarang turun ya, masih di bawahnya 1055. Ya dia diem aja, tapi coba kalau dia naik, sudah naik ke atas 1400. Dia pamer bangganya kemana-mana, sudah untung banyak gitu ya. Terus di-share kemana-mana gitu ya. Tapi kalau waktu di bawah ini ya, dia nggak berani ya, diem-diem aja dulu gitu ya. Ya seperti itu. Kenapa? Karena belum ada konfirmasi naik ya. Jadi sama juga kalau mau beli ya belinya bertahap aja.
Jangan terlalu buru-buru ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini paling enak ya, ikutin garis ini ya. Tinggal ikutin, naik ke atas 1100, naik ke atas 1000, buy, naik ke atas 1055, buy, naik ke atas 1145, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap, jangan terlalu agresif ya. Ini berikutnya Medco. Jadi sebenarnya sebelumnya dia naik ada berita Pak Sumar, kemudian dia koreksi. Nah ini kan saya sudah sebutkan trailing stopnya dan stop lossnya. Harusnya sudah pasang ya. Kalau yang seperti ini yang belum pasang ya pasang aja di 42, 462 ya, stop loss maksimum ya 462. Kalau mau buy, kalau yang belum buy ya naik ke atas 510 buy, naik ke atas 530 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di sini dia kurang lebih testing Fibonacci retracement 1,8% ya. Yang saya gambarkan sebelumnya yang sebelah kiri ya, dari swing low di sini dan swing high-nya. Kalau Fibonacci retracement 1,8% itu memang di area 505 ya kurang lebih ya. Jadi sebelumnya dia sudah berhasil naik, ternyata dia gagal. Ya, selama berada di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, dia memang masih resiko downtrend ya. Ini terus terang sebelumnya downtrend ya dia. Walaupun ini rebound kencang tapi belum ada konfirmasi rebound ya. Memang sudah ada ya naik ke atas 1,8%. Tapi besoknya dia turun lagi di bawahnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau naik ke atas 510 buy, naik lagi ke atas 530 tambah lagi, naik lagi ke atas 555 tambah lagi dan seterusnya ya. Garis-garis merah ini diperhatikan ya. Dicatat bila perlu di screenshot, di print ya. Kalau yang nggak mau catat ya gambarnya aja boleh. Sejauh ini sih masih downtrendnya masih cukup kuat ya, walaupun dia sudah mulai rebound. Jadi belinya bertahap aja ya. Seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss untuk Medco. Saya rasa sih sudah cukup ya. Di sini sudah 8 saham yang saya bahas ya. Jadi bagian kedua ini ada 8 saham. Jangan lupa cek untuk bagian pertama videonya ya. Ada 8 saham juga untuk analisa saham hari ini ya. Tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal besok 26 Agustus 2021. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya. Jadi biasanya saya post sebelum marketnya tutup supaya Anda ada kesempatan untuk beli ya, yang mau beli. Kurang lebih cukup. Sekian. Seperti biasanya doa saya selalu ya. Salam sehat selalu. Damai dengan teman, damai dengan tetangga, damai dengan keluarga ya, dan sejahtera ya. Terima kasih banyak. Amin ya.